Ya, salam saudara-saudara, penghargaan dan pujian bagi wanita Kristen. Di Amerika selamat Hari Ibu, karena ibu-ibu Amerika telah melahirkan generasi yang luar biasa bagi dunia, terutama dan orang-orang Amerika adalah manusia kelas 1, warga negara dunia yang menghasilkan banyak manusia terpuji. Tentu saya akan mengucapkan salam saya kepada Ibu Heni. Ibu Heni yang luar biasa, wanita yang hebat yang saya katakan karena banyak menolong hamba-hamba Tuhan di Tangerang, di Jakarta, di mana-mana. Juga Mama Linda, ya mama saya itu. Ya, terima kasih ya Mama. Orang Batak memang luar biasa. Saya kagum dengan wanita-wanita Batak yang dia lebih rela nggak makan, yang penting anaknya sekolah. Dan dia wanita-wanita yang tidak mementingkan penampilan. Tetapi mereka wanita-wanita bagaimana menghasilkan generasi yang akan datang yang luar biasa. Ya, ada orang Manado, mama saya, Mama Lapian, yang sudah juga banyak membantu pelayanan saya di mana-mana. Terima kasih Mama. Ya, masih sehat ya. Oke, dan tentu saja banyak sekali Bu Tuti, Bu ini, itu yang ada di Kalimantan. Wah, luar biasa. Terima kasih. Saya akan berbicara khusus untuk Hari Ibu di Amerika. 1 Petrus 3 ayat 1-7, demikianlah juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasaanmu janganlah secara lahiriah, yaitu mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram dan sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bersama dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Wanita yang bijak dipuji oleh suaminya dan anak-anaknya. Amsal 31 ayat 28-29, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pada suaminya memuji dia banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Pujian itu harus ada di dalam rumah tangga, suami, istri, anak saling memuji. Agar dari rumah tangga itu muncul kehebatan keluar biasaan di mana Tuhan berkarya di dalam membangun zaman yang penuh dengan baik ini. Pujian harus dimulai dari keluarga, baru melebar ke orang lain. Karena keluarga yang lebih mengenal secara dekat, maka pujian yang diberikan pasti tidak diwarnai dusta, tapi kebenaran. Lalu apakah yang membuat seorang wanita Kristen itu dipuji? Saudara-saudara, bagaimana hidup itu luar biasa ya. Saya melihat sejarah Alkitab dengan sejarah yang tanpa hentinya memuji wanita. Penghargaan dan pujian bagi wanita Kristen itu ada pada dandanannya. Wanita Kristen harus berdandan bagi dirinya.
Iya, saya ingat mama saya namanya Linda, tapi marganya apa itu? Orang Batak yang luar biasa, menyerahkan emas permatanya kepada saya untuk dijual agar menginjil. Dia pakaikan liontin permata ke leher istri saya. Itu luar biasa itu. Ada juga wanita Manado yang memberikan banyak uang untuk pelayanan saya. Sekali lagi, semua uang apapun yang saya miliki, saya serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih ya di Kupang. Terima kasih untuk seorang dokter Lishe. Tuhan terima kasih, kau hebat ya. Wanita Kristen harus berdandan bagi suami dan anak-anaknya. Amsal 21 ayat 28, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia pada suaminya. Memuji dia. Wanita Kristen harus berdandan bagi Tuhannya. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau juga jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Pantas ya. Saya menemukan wanita-wanita Kristen yang saleh dan taat itu lebih banyak di Kristen daripada ketika saya punya keyakinan yang dulu. Yang kedua penghargaan dan pujian bagi wanita Kristen ada pada perbuatannya, menghormati suaminya, memiliki sifat lemah lembut, membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya, tidak suka bertengkar, lebih baik tinggal di dalam Amsal 25 ayat 24, lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Pokoknya ada saja gitu. Nggak boleh itu ya wanita Kristen. Ia berbuat baik bagi suaminya. Amsal 31 ayat 12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Tadi di video yang lain saya menyebut ada Delila yang menjual suaminya. Apalagi mencintai suami dan anak-anaknya. Titus 2 ayat 4, dan dengan demikian mendidik perempuan untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Ia hidup bijaksana, suci dan rajin mengatur rumah tangga. Titus 2 ayat 5a dan B, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Ini yang susah didapat dengan wanita medsos sekarang ini. Penghargaan dan pujian bagi wanita Kristen ada pada imannya, ayat 5. Ia memiliki kehidupan yang saleh, memiliki pengharapan akan Allah. Ia harus memiliki sifat takut akan Allah, kemolekan. Amsal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut Tuhan dipuji-puji. Wah, tadi saya sudah ngomong tentang wanita-wanita yang mengelilingi saya. Ya, yang ada di Amerika ini luar biasa wanita-wanitanya. Iya, Bu Cindy, terima kasih. Bu Rina, Bu siapa lagi? Aduh, pokoknya ibu-ibu lah. Itu emak-emak, ini hari emak-emak sedunia, dunia Amerika. Ia harus dapat dipercaya wanita itu. Amsal 31 ayat 11, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Kenapa? Punya wanita yang bijak dan luar biasa. Nah, di GBI itu ada persekutuan ibu-ibu wanita bijak. Oh, bukan di GBI atau pokoknya ada dah di Kristen itu. Jangan kayak Isya itu. Isya centil-centil, kecil-kecil, bocil, mungil dan ama kakek tua. Nggak boleh itu. Penghargaan dan pujian bagi wanita Kristen ada pada sikapnya terhadap waktu. Ia bangun waktu hari masih gelap. Wah, ini nih. Ini penghargaan wanita ini. Dan wanita yang kayak begitu nggak akan kekurangan anak-anak dan suaminya.
selalu beruntung. Makanya bunyi kendang orang Cina itu tung 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 jreng, tung tung tung, untung-untung ngeluarinya ceret gitu sedikit, itu untung besar keluar sedikit, tung 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 jreng. Nah, itu wanita Cina itu. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan ia membagi-bagi tugas kepada pelayan-pelayan perempuannya. Oh, itulah. Jika perhiasan wanita Kristen adalah hal-hal lahiriah semata, maka berapa banyak waktu yang harus dihabiskan hanya untuk merawat diri. Ada wanita yang punya prinsip, ya pokoknya saya hidup bahagia, enjoy dah gitu. Masa bodoh, semua yang benar, tetapi mana yang lebih untung dari semuanya ini? Mana yang membangun budaya yang bagus di masa yang akan datang? Anakmu yang lebih disiplin, apa kamu yang diselipin? Jangan dibalik. Anakmu adalah mahal harganya. Perhiasaanmu hanya janganlah yang lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, ataupun dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Boleh, tetapi itu jangan tiap hari kamu ke mall. Wanita Kristen, ingat baik-baik pesan firman Tuhan. Wanita Kristen harus memberikan waktu bagi suaminya. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Wanita Kristen harus memberikan waktu kepada anak-anaknya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suami memuji dia, waduh istriku luar biasa gitu. Kan orang itu gini saudara-saudara, anak itu ingin malas, suami pun ingin malas. Maunya dapat uang kerja dikit, itu tuh laki-laki. Nggak ada yang mau kerja capek-capek itu, namanya juga laki-laki. Wanita Kristen harus memberikan waktunya kepada para pembantunya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya. Nah, ini yang luar biasa, saudara-saudara. Dan kepada pelayan-pelayannya, wanita Kristen juga harus memberikan waktunya kepada Tuhan. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Terima kasih untuk firman Tuhan yang tidak dapat hal ini saya temukan di dalam kitab suci saya yang lama. Dan saya harus memberikan apresiasi, saya bertobat dan cinta Tuhan itu karena firman Tuhan. Kalau ngelihat kelakuan manusia-manusia ini, wah, sudah lama saya nggak jadi orang Kristen lagi. Tetapi ingat firman Tuhan ajaib dan luar biasa. Terima kasih saudara-saudara untuk firman kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pesan buku 085388270696. Ada buku yang dirilis bulan ini, 3 buku sekaligus saya cetak. Dan saya menjual mobil untuk cetak buku ini agar bisa harganya lebih murah lagi dan menguntungkan penginjilan-penginjilan kita ke depan. Indonesia bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.